warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani. Untuk para peserta pendidikan karakter dimanapun kalian berada, untuk pada hari ini itu kita akan memberikan materi kepramukaan dan wiyata mandala. Penjelasan pramuka itu sendiri yang tidak asing lagi itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karang, yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Itu adalah pramuka. Pramuka adalah yaitu Praja Muda Karang. Pramuka itu sendiri merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, biasanya itu di tingkat SD yang umurnya 7-10 tahun. Selanjutnya pramuka penggalang, biasanya ini di tingkat SMP yang umurnya 11-15 tahun. Terus pramuka penegak, nah ini biasanya ada di tingkat SMK atau sederajat, umur 16-20 tahun. Dan ada lagi yang tingkat orang dewasa, yaitu namanya pramuka pandega, yang berumur 21-25 tahun. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan, ini perlu kalian simak ya, adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, tentunya sehat, teratur, dan terarah. Praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan fisik dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Dan kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, itulah sekilas penjelasan terkait dengan kepramukaan ya. Tolong kalian simak baik-baik nanti di akhir, karena akan menyimpulkan tentang penjelasan ini ya. Silakan kalian ditulis nanti di jurnal. Nah, tentunya pramuka juga mempunyai tujuan. Apa tujuannya itu? Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka yang pertama memiliki kepribadian yang beriman, ya, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, ya, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan, hidup, ya, sehat jasmani dan rohani. Itulah salah satu tujuan mengapa kita harus adakan pramukaan, itu agar setiap insan atau remaja itu mengenal Tuhannya, siapa yang menciptakan kita, yang membuat hidup, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya mengenal siapa yang memberikan hidup itu, siapa yang memberikan napas ini ya. Nah, yang kedua, menjadi warga negara berjiwa Pancasila. Artinya di sini kita sebagai warga negara Indonesia, karena berdasarkan Pancasila, kita harus patuh terhadap negara NKRI ya. Karena kita tahu Pancasila itu ada 5 ya, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,
Malaysia beradab, satu Indonesia, dan seterusnya. Terus setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini tadi saya sudah tuliskan ya. Serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Nah, artinya di sini sebagai jiwa pramuka itu kita seperti halnya kelapa ya. Kelapa itu, kamu tahu kan kelapa yang tua itu? Kelapa yang tua ketika ditaruh dimanapun itu akan bisa beradaptasi, bisa membuahkan tunas baru, dan ketika tunas itu ditanam itu akan menjadi pohon yang menjulang tinggi lurus. Jadi pramuka itu ada jiwa kesatria ya, yang pemikiran antara pemikiran dengan hati itu lurus satu. Lihat aja pohon kelapa, tidak ada pohon kelapa yang bercabang, tidak ada. Terus yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Nah, ini juga seyogianya orang pramuka itu harus bisa membangun dirinya sendiri paling tidak. Hidup secara mandiri ya, dan berguna bagi nusa dan bangsa, serta bisa hidup bersama-sama ya, dengan masyarakat atau dengan terus memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Nah, kita tahu sekarang ini ya, di hutan-hutan, di gunung-gunung itu biasanya ada penebangan pohon. Kita sebagai jiwa patriot, ya, jiwa pramuka itu harus peduli dengan lingkungan. Jangan sampai pengikisan habis pohon-pohon itu mengakibatkan longsor ya, terus bencana-bencana lain ya, karena itu adalah ulah manusia itu sendiri ya. Kita harus peduli, makanya mengapa di SMKN Suka ini ada kegiatan ekstrakurikuler itu kepramukaan. Nah, prinsip-prinsip pramuka. Tentunya pramuka juga mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Pertama, iman kepada dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah tentu. Karena kita hidup ini ada yang menciptakan ya. Oleh karenanya kita harus ingat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam sisinya. Nah, kita itu karena kita hidupnya di Indonesia ya, kita harus patuh terhadap negara kita ya, NKRI. Hidup sesama, saling dukung ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kita hidup berdampingan ya, damai ya. Begitupun dengan alam ya. Karena Allah itu menciptakan alam semesta ini ya, untuk saling dibutuhkan oleh manusia. Contohnya ketika siang hari kita duduk di bawah pohon, itu oksigen itu akan terserap oleh kita ya, ketika kita duduk dulu. Nah, sebaliknya kalau di malam hari itu oksigen itu yang menghirup itu pepohonan ya. Jadi jangan sekali-kali kamu ketika malam itu ya bersandar di bawah pohon, karena oksigen kamu itu nanti akan terserap oleh pohon itu sendiri. Satu contoh ya. Yang selanjutnya peduli terhadap dirinya pribadi. Nah, artinya di sini kita itu harus peduli dengan diri kita sendiri. Ya. Artinya ketika kita badan sakit apa segala macam, ya diobati.
karena tidak ada yang peduli kalau bukan diri kita sendiri. Terus taat kepada kode kehormatan pramuka, artinya di sini kalau misalkan dari tingkat penggalang ya, biasanya dari SD harus hormat kepada yang lebih tinggi lagi. Penggalang dari penegak ya, terus penegak lebih hormat ke pandai, seperti itu ya. Kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain ya. Dari yang muda ke yang tua itu di dalam pramuka itu harus saling hormat. Nah, selanjutnya ada metode pramuka. Apa itu? Metode pramuka merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama pengalaman kode kehormatan pramuka, yang artinya pengalaman ini dari mulai kalian mungkin SD-nya sudah mengenal kepramukaan ya, sampai SMP ya. Nah, itu adalah suatu pengalaman kehormatan ya. Nah, lanjut lagi ketika SMK nanti kita akan ada namanya pelantikan Bantara ya, Laksana. Itu adalah kehormatan juga suatu pramuka, karena kalau sudah dilantik seperti itu ya, seyogyanya seorang pramuka itu harus bisa ya menerapkan di masyarakat seperti itu. Terus belajar sambil melakukan. Nah, belajar sambil melakukan ini bagaimana kita hidup ya, contoh di alam bebas segala macam. Nah, lakukanlah sesuatu supaya kita bertahan hidup di alam itu sendiri ya. Itu suatu contoh ya. Terus kegiatan berkelompok, kerjasama dan berkompetensi. Nah, ini tentu pramuka itu yang diharapkan itu bekerja secara kelompok kegiatannya itu ya, bekerja sama dengan teman-teman yang lain ya, dan berkompetensi secara sehat. Ya. Terus yang selanjutnya kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, ini perlu kalian pahami juga ya, kegiatan yang menarik itu karena pramuka itu bukan untuk bersedih-sedih ya, karena pramuka itu seyogyanya ya, itu kegiatan yang sangat menantang itu. Contoh, seperti apa sih batu kapur itu ya? Di gunungnya seperti apa sih? Kok katanya kata orang itu angker segala macam ya. Nah, itu suatu penasaran buat kita. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang bentuknya menantang itu. Ya, itu adalah sifat pramuka seperti itu. Ya, selanjutnya kegiatan di alam terbuka. Nah, di dalam pramuka itu ada dua ya kegiatan, bisa di dalam ya, bisa di luar di dalam terbuka. Nah, untuk pramuka sendiri lebih bagusnya itu di alam terbuka, karena bagaimana rasanya kita hidup di hutan belantara ya, tidak ada siapa-siapa di sana ya, tidak bawa minuman, makanan. Nah, itu kita harus terbiasa bagaimana caranya supaya kita itu bisa hidup ya. Apapun yang ada di hutan itu ya, kita dimanfaatin seperti itu. Kalau contohnya ya. Ya, selanjutnya kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan ya. Nah, ini tentunya kita ya, kalau kita melaksanakan kepramukaan, perkemahan segala macam ya, itu harus ada bimbingan dari orang dewasa, yaitu pembina. Dalam hal ini pembina yang membimbing dari sekolahnya ya, untuk memberikan dorongan ya, serta dukungan. Tentunya dukungan dari orang tua juga perlu, dukungan doa ya, terus dukungan dari wilayah ya, kecamatan, desa ya, terus RT dan tempat untuk pramuka itu sendiri. Biasanya seperti itu. Terus selanjutnya penghargaan berupa tanda kecakapan ya. Nah, yang tadi kita sudah dibahas ya, berupa tanda kecakapan ini ya, kalau sudah dilantik Bantara atau Laksana itu biasanya akan disematkan sebuah pangkat di sini
sepakat bahwa sudah melaksanakan kegiatan pelantikan Bantara dan Laksana. Dan selanjutnya satuan terpisah antara putra dan putri, tentunya di sini tidak boleh dicampur ya. Dalam satu barak itu misalkan putra dan putri dalam satu barak itu tidak boleh. Itu harus dipisah. Adapun kegiatannya itu ya itu boleh ya. Karena untuk berkompetensi ya dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu boleh perguruan putra berpisah dan putri berpisah tapi berbarengan.